definisi dari senyawa anorganik dan ciri-ciri dari senyawa anorganik. Jadi senyawa anorganik adalah senyawa kimia yang mengandung ikatan karbon hidrogen yang khas pada senyawa organik. Sebagian besar senyawa organik terdiri dari unsur selain karbon seperti oksigen, nitrogen, sulfur, logam, dan halogen serta terbentuk melalui reaksi antara unsur-unsur senyawa. Senyawa anorganik dapat ditemukan dalam berbagai bentuk mulai dari garam, asam, basa, oksida hingga senyawa logam. Contoh umum senyawa anorganik termasuk air, natrium klorida, asam sulfat, dan karbon dioksida. Senyawa anorganik banyak berperan dalam geologis, kimia industri, dan banyak aplikasi lainnya dalam bidang teknologi, pertanian, dan kesehatan. Selanjutnya ada ciri-ciri dari senyawa anorganik. Yang pertama yaitu tidak mengandung ikatan karbon hidrogen. Yang kedua, tersusun dari unsur selain karbon. Yang ketiga, struktur yang sederhana. Yang keempat, berbentuk padat, cair ataupun gas. Yang kelima, titik lele dan titik didih yang tinggi. Yang keenam, bersifat elektrolit. Dan yang terakhir, reaktivitas yang beragam. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari senyawa anorganik. Senyawa anorganik memiliki sifat-sifat yang khas. Yang pertama yaitu dari titik didih dan juga titik lelehnya. Titik didih dan titik leleh pada senyawa anorganik relatif tinggi, menunjukkan stabilitas dari termal yang baik. Yang kedua yaitu polaritas. Polaritas dari senyawa anorganik umumnya bersifat polar, memudahkan larutan dalam udara. Nah, yang berikut yaitu keterbakaran. Jadi senyawa anorganik itu tidak mudah terbakar dan memerlukan suhu yang tinggi untuk terbakar. Nah, yang berikutnya yaitu konduktivitas listrik. Jadi senyawa anorganik itu mampu menghantarkan listrik dalam bentuk larutan ataupun ketika mencair. Dan yang terakhir yaitu reaksi kimia. Reaksi kimia berlangsung cepat dan seringkali melibatkan ikatan ionik. Jadi, saya akan menjelaskan contoh yang pertama, yaitu NaCl. NaCl atau natrium klorida atau disebut juga sebagai garam dapur adalah senyawa kimia yang memiliki banyak kegunaan. Di antaranya yang pertama yaitu sebagai bumbu dan juga pengawet makanan. Yang berikutnya sebagai bahan pengering yang murah dan efektif. Yang berikutnya yaitu dalam pembuatan pulpen dan kertas. Yang berikutnya yaitu untuk mengatur kadar warna pada tekstil dan juga kain. Yang berikutnya untuk menghasilkan sabun, deterjen dan juga produk lainnya. Yang berikutnya yaitu sebagai sumber utama dari industri klonin dan juga natrium hidroksida. Dan yang terakhir yaitu dalam bidang kesehatan sebagai infus, pembersih luka, cairan irigasi dari hidung, pengencer dahak atau obat dan juga obat kumur. NaCl memiliki beberapa sifat. Yang pertama, NaCl itu merupakan padatan bening dan juga tidak berbau. Yang berikutnya, NaCl itu dapat larut dalam gliserol, etilen glikol, dan juga asam formiat. Namun, tidak larut dalam HCl. Yang berikutnya yaitu NaCl itu bersifat isolator atau tidak menghantarkan listrik dalam bentuk padatan, namun bisa menghantarkan listrik dalam bentuk larutan. Yang berikutnya yaitu NaCl terbentuk melalui ikatan kimia antara unsur logam natrium dan juga Cl atau klorin. Nah, yang terakhir yaitu tentang pembagian NaCl. NaCl itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu NaCl isotonik dan juga hipertonik. Nah, jadi NaCl isotonik itu memiliki konsentrasi garam yang sama dengan cairan tubuh manusia. Nah, sedangkan NaCl hipertonik itu memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi dari cairan tubuh. Jadi untuk rumus molekul dan juga struktur dari NaCl dapat dilihat pada gambar berikut. Air dengan rumus molekul H2O. Air adalah molekul polar dengan geometri bentuk V atau sudut. Atom oksigen berada di tengah, dengan dua atom hidrogen terhubung secara kovalen membentuk sudut sekitar 104,5 derajat. Oksigen memiliki pasangan elektron bebas yang membuat molekul bersifat polar. Kegunaan air adalah digunakan untuk minum, memasak, dan irigasi. Kemudian digunakan dalam pendinginan, pembangkit listrik, dan produksi barang.
Lalu larutannya digunakan dalam berbagai reaksi kimia, serta digunakan dalam sanitasi rumah tangga dan industri. Karbon dioksida dengan rumus molekul CO2. Molekul ini berbentuk linear. Atom karbon berada di tengah dengan dua atom oksigen di kedua sisinya terhubung melalui ikatan kovalen ganda. Molekul ini bersifat nonpolar karena simetrisnya. Kegunaannya yang pertama dalam fotosintesis, dimanfaatkan tumbuhan untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Dalam industri makanan dan minuman, digunakan dalam pembuatan minuman berkarbonasi. Kemudian karbon dioksida digunakan dalam alat pemadam karena sifatnya yang tidak mudah dibakar. Lalu digunakan untuk penyimpanan makanan dalam bentuk gas. Kalsium karbonat dengan rumus molekul CaCO3. Kalsium karbonat adalah senyawa ionik. Senyawa ini terdapat dalam bentuk kristal seperti kalsit atau aroganit. Kegunaannya yaitu sebagai bahan utama semen, beton, dan kapur. Kemudian sebagai bahan pengisi dan pemutih. Lalu digunakan untuk mengurangi keasaman tanah. Juga digunakan sebagai antasida untuk meredakan asam lambung dan digunakan dalam pembuatan kaca, keramik, dan pasta gigi. Selanjutnya ada natrium hidroksida. Natrium hidroksida adalah senyawa ionik yang memiliki rumus molekul NaOH dan memiliki struktur molekul seperti pada gambar berikut ini. Natrium hidroksida bersifat larut dalam air dan berbentuk padatan putih. Natrium hidroksida ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita seperti dalam pembuatan sabun, deterjen, dan industri kertas. Yang terakhir ada silika. Silika memiliki rumus molekul SiO2 dan memiliki struktur molekul seperti pada gambar berikut. Silika ini dapat digunakan dalam pembuatan kaca dan bahan-bahan bangunan lainnya. Silika bersifat dan berbentuk seperti padatan putih kristalin.